Belasan ekor kerbau di Kabupaten Ogan, Ilir, Sumatera Selatan mati mendadak. Ratusan ekor kerbau milik warga di Kabupaten Batanghari, Jambi Belasan ekor mati kerbau mendadak. milik warga di Desa Tanjung Setepo, Ogan Ilir, Sumatera Selatan mati mendadak akibat termakan ngorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusdianto Triakoso, staf pengajar atau dosen di Fakultas Kedokteran Hewan, khususnya di Divisi Klinik Veteriner, dan kebetulan diminta untuk membantu mengelola rumah sakit sebagai wakil direktur. Sebetulnya kalau nama penyakitnya memang ngorok ya. Ngorok itu penyebabnya bakteri ya. Jadi bakteri Pasteurella multocida atau bahasa medisnya Septicemia episodica penyakitnya. Jadi bukan virus ya. Jadi bakteri Pasteurella multocida. Nah, memang mungkin seringkali di beberapa pembicaraan itu diistilahkan virulensi mungkin, jadi tapi itu bukan virus karena dia bakteri ya. Nah, penyebabnya bakteri Pasteurella multocida, jadi bukan virus. Nah, bakteri itu ya memang agak unik ya, tapi dia pada sapi atau kerbau itu lebih menyerang di saluran nafas ya, di sistem pernapasan. Selain itu dia juga menyerang di organ-organ lain, jadi ada 3 tipe, kalau tidak hanya sekedar ngorok sebetulnya. Jadi ada 3 tipe, yaitu toraks ya, khususnya di saluran pernapasan, kemudian dia dalam bentuk yang lain dia bengkak, hasilnya itu, atau busung gitu ya, bengkak. Kemudian menyerang di sistem pencernaan juga, sehingga ada beberapa. Nah, disebut sebagai hemoragi septicemia ya karena dia menimbulkan perdarahan di banyak bagian tubuh. Ya di saluran nafasnya, di sistem pencernaannya, kemudian di bawah kulit juga begitu. Jadi memang ada perdarahan sehingga seluruh bagian tubuh ya sebetulnya terserang oleh bakteri ini tadi. Jadi nggak hanya sekedar di saluran nafas, nggak hanya sekedar ngorok saja. Tapi memang tanda-tanda utamanya ngorok tadi itu. Oh, beberapa macam ya. Jadi dalam bentuk yang terjadi di kasus terakhir tadi di Riau, itu mungkin lebih ke serangan akut ya, serangan yang sangat cepat yang bahkan mungkin tidak ada gejala yang khas di situ. Dan itu seringkali terjadi ya. Jadi serangan akut atau bahkan perakut sehingga gejalanya tidak muncul gejala yang seperti tadi itu, ada gejala ngoroknya, kemudian ada busungnya atau bengkak di situ, atau ada gejala sistem pencernaan, nggak ada, tapi tiba-tiba mati gitu ya. Nah, kebetulan di Indonesia itu hampir seluruh daerah itu sudah dikenali adanya penyakit ini sehingga dikatakan sebagai endemis. Memang nggak terlalu banyak, kejadiannya berulang kali begitu, tapi jumlah kematian nggak terlalu banyak. Tahun 2024 sendiri beberapa tempat itu sudah pernah di Aceh gitu ya, di Nusa Tenggara Timur, sebelum kejadian yang di Riau tadi itu sudah ada kejadian-kejadian juga ya, kematian beberapa puluh ekor juga terjadi. Nah, itu orang lebih banyak menduga nanti memang butuh untuk diagnosa tambahan gitu ya, nanti diagnosa penunjang tadi. Tapi secara umum dengan gejala yang mengarah ke situ bisa dicurigai kuat ya, apalagi 1-2 itu mengalami gejala ngorok, orang akan lebih banyak atau dokter menduga ke arah SE atau septicemia episodica atau hemoragik septicemia tadi itu, atau ngorok ya secara umum. Oh enggak, ya pada saat dia beraktivitas pun ya, karena ada banyak sekret ya, ada banyak lendir-lendir yang karena proses keradangan di saluran nafas tadi itu ya, mulai di tenggorokannya sampai ke paru-parunya diserang semua, bahkan di rongga hidung pun demikian sama, sehingga salah satu gejala yang tampak di situ ya ada leleran hidung gitu ya, sehingga kemudian orang lebih mudah untuk menduga ke arah ngorok tadi. Memang ada bunyi nafas yang tidak normal ngorok tadi itu, tidak hanya sekedar pada saat tidur seperti orang itu, enggak. Enggak, jadi
selama ini memang Pasteurella multocida, meskipun dia bisa menyerang ke berbagai hewan gitu ya, tapi dia punya subtipe, punya tipe atau subtipe yang banyak macam-macam maksudnya. Jadi ada subtipe B, A, B, D, E, F bahkan begitu. Nah, yang terjadi di hewan itu hanya B, yang sapi ya. Khususnya kalau yang di Asia itu dikenal sebagai yang tipe B2, yang ada yang E itu yang banyak menyerang di Afrika gitu ya. Tapi meskipun terus bisa juga menyerang pada manusia, tapi selama ini tidak pernah ada informasi bahwa manusia itu kena yang tipe B2 yang dari sapi dan kerbau yang tadi itu. Jadi tidak ada. Artinya memang tidak diduga bahwa dia zoonosis ya sifatnya. Hanya menyerang pada sapi. Tapi hewan lain pun diketahui terserang Pasteurella multocida yang lain gitu ya, tipe yang lain tadi itu. Baik itu di kambing, domba, kelinci bahkan begitu, kuda juga begitu ya. Bisa kena juga tapi dengan tipe yang lain, bukan yang B. Nah, kebetulan yang di sapi itu yang B dan subtipe yang B2. Ya, karena penyakit ini penyakit yang serius tadi, fatal, dan dianggap penyakit menular strategis di Indonesia, sehingga memang sudah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah bahwa dia bagian dari penyakit penting di Indonesia, penyakit hewan menular strategis (PHMS). Itu sudah dibuat aturan, jadi ada Permentan tahun 2013 itu sudah dimasukkan ke dalam daftar penyakit hewan menular strategis dan diperbaharui di tahun 2023 gitu ya. Sehingga semua pihak juga harus ya concern, punya perhatian yang serius karena sudah memang dianggap itu penyakit serius. Pendekatan yang paling bagus untuk mengendalikan itu ya vaksinasi. Nah, Indonesia sudah bahkan memproduksi sendiri. Jadi Puskesmas itu sudah memproduksi vaksin SE gitu ya, atau singkatan dari Septicemia episodika. Tujuannya adalah memberikan kekebalan pada ternak, khususnya sapi, kerbau tadi itu, supaya tahan dengan penyakit itu. Karena penyakit itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, kalau dia kekebalannya rendah, capek, misalkan musim-musim ini kan musimnya hujan, ya. Sebagian besar ternak di luar Jawa itu dilepas, gitu kan, ke padang gembalaan cari makan sendiri ya. Kalau dia kedinginan, kurang makan, ngumpul dengan kawan-kawannya lain yang sakit, ya dia pasti akan terserang begitu. Sehingga ada sejumlah besar kemudian mengalami sakit dan terserang yang sangat berat tadi itu, kemudian ya kematian terjadi. Sehingga pendekatannya mau tidak mau vaksinasi. Ya, di tiap-tiap kabupaten, kota, kecamatan bahkan mudah-mudahan, tapi di luar Jawa agak jarang. Jadi itu sudah tersedia dokter hewan yang ada setidaknya di Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan, sehingga nanti bisa melapor pada mereka-mereka yang bertugas di situ dan akan ada pemeriksaan, pengobatan. Bahkan pemerintah tanpa permintaan sebetulnya itu sudah mengadakan program vaksinasi rutin itu biasanya tiap menjelang musim-musim hujan. Karena begitu musim hujan, kondisi dingin, ya kesulitan makan dan macam-macam, stresnya tinggi, kemudian banyak timbul penyakit dan itu bisa diantisipasi sebelum itu dilakukan vaksinasi dan itu biasanya rutin. Ya, kalau sedang dalam kondisi yang seperti ini, ya mau tidak mau ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi tadi ya. Jadi dia harus diperhatikan kesehatannya secara umum ya. Tidak kekurangan makan, maksudnya tidak dalam stres, misalkan tidak diangkut, tidak kedinginan, tidak macam-macam tadi itu, karena begitu stres nanti imunisnya akan turun, kemudian penyakit akan mudah masuk, terutama ini ya. Kemudian segera melapor pada petugas kalau menemukan hewannya tidak sehat, ya biasanya nanti dia sudah mulai tidak mau makan, atau suhu badannya tinggi, biasanya dari secara awam itu mudah bisa diketahui dia ada peningkatan suhu badan tinggi itu dari permukaan tubuh, mungkin di telinga juga begitu bisa untuk dipastikan lagi nanti diukur temperatur menggunakan termometer bisa begitu. Nah, itu sudah tanda-tanda awal bahwa dia sakit.
nanti segera lapor petugas, kemudian nanti akan segera diperiksa dan diobati segera. Kalau terlambat ya nanti akan makin parah penyakitnya. Jadi vaksinnya udah aman ya Pak? Sebetulnya vaksin sudah lama, cuma masalahnya begini, di luar Jawa itu barangkali tadi itu karena dilepas, kemudian ya petugas kesulitan untuk melakukan itu dengan baik, karena kalau tidak disiapkan ya kejar-kejaran dengan ternak yang sedang dilepas gembala tadi itu, sehingga harus ada kerjasama antara peternak dengan petugas ya. Nah, sehingga sekarang mudah-mudahan dipahami betul bahwa kebutuhan vaksinasi tadi itu untuk mencegah hewan sakit dan bahkan mati tadi itu dengan vaksinasi. Oleh sebab itu ya koordinasi yang baik antara pemilik dengan petugas tadi itu supaya seluruh hewan yang ada di situ yang berisiko bisa divaksin dan bisa tercegah dari sakit yang serius tadi itu. Untuk peternak khususnya gitu ya, terutama di beberapa daerah yang sedang dilanda banyak penyakit tadi itu, ya perhatikan kesehatan hewannya. Jadi terutama kalau yang di Jawa itu kan lebih intensif ya dalam tanda petik. Ya. Tapi di luar Jawa lebih banyak dilepas. Nah itu tetap harus diperhatikan kesehatan hewannya dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Penyakit ini makin banyak di Indonesia. Terakhir kemarin yang ramai adalah penyakit mulut dan kuku. Nah banyak peternak tadi itu sudah merasa penyakit mulut dan kuku itu sudah selesai. Menurut saya belum. Sehingga masih banyak kasus-kasus PMK karena dibutuhkan kekebalan terus yang terjaga dan hampir dibutuhkan dengan ketercapaian vaksinasi yang tinggi. Nanti kalau tidak masih banyak yang tidak tervaksinasi ya dia akan sakit dan menjadi sumber penularan bagi yang lain nanti. Sehingga butuh kerjasama peternak supaya mau hewannya divaksin. Karena terbukti vaksin mampu melindungi dia dari penyakit nanti situ. Nah, pada ternak-ternak yang kurang sehat nanti segera lapor pada petugas, dokter hewan ataupun para medis di tiap-tiap daerah ada dan akan segera membantu untuk memeriksa dan mengobati ternak-ternak yang sakit tadi itu sebelum dia makin parah dan kemudian menjadi mati bahkan menjadi sumber penularan pada ternak yang lain gitu.